Kita berkumpul di hari Raya Idul Fitri ya, hari yang mungkin menjadi salah satu dari arti kabar gembira Rasulullah SAW bahwa lis-shaimi farhatan inda fitrihi wa farhatan inda liqa'i rabbih. Ada dua kegembiraan, dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Kebahagiaan yang pertama, momen yang pertama ketika dia berbuka ya. Dan yang kedua adalah ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga sebagaimana kita bergembira hari ini sudah hari berbuka pertama ya, 1 Syawal. Sebagaimana kita bergembira hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala izinkan kita bersama-sama berkumpul di akhirat nanti, satu keluarga Haji Yasinrang ya, bisa berkumpul ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kenapa penting ini? Karena tentu kegembiraan di dunia berbeda dengan kegembiraan di akhirat. Bahkan di dalam surah surah apa ini? Ya, surah Abasa ya. Yauma yafirrul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa sahibatihi wa bani. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Hari itu hari bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari penghisaban. Ibu-ibu yang tadinya sangat sayang sama anaknya nanti di hari kiamat tidak peduli lagi sama anaknya ya. Anak yang sangat sayang sama ibunya di hari kiamat lari dari ibunya ya. Yang di setengah mati kita perjuangkan, anak kita yang setengah mati kita perjuangkan di dunia, anak itu lari nanti di hari penghisaban, tidak akan menyelamatkan kita. Karena setiap orang punya kesibukannya masing-masing, punya ancamannya masing-masing. Kecuali kata Allah Subhanahu wa taala, illal muttaqin ya. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah, takwa inilah yang hanya bisa kita usahakan di dunia. Hanya kita bisa usahakan di dunia. Nah, makanya di dunia ini kalau kita mau kebahagiaan kita dengan anak kita ini langgeng sampai hari akhirat, kalau kita kebahagiaan kita dengan nenek cinta, nenek daud nanti ingin terus sampai di akhirat, maka kesempatannya untuk melanggengkan itu di dunia ini ya. Karena kita rindu sama bapak, sama mama, atau sama anak yang mungkin jauh. Tapi itu kerinduan di dunia itu tidak akan langgeng sampai akhirat. Itu pasti di hari akhirat pasti kita bermusuhan. Anak yang kita perjuangkan pasti kita jadi musuh di akhirat. Ibu yang kita perjuangkan pasti jadi musuh di akhirat. Semua jadi musuh di akhirat. Kecuali kalau kita persiapkan dari sejak sekarang persiapan takwa ya. Jadi anak, ibu, bapak kita saling nasihati, jangan cuma menasihati di dalam perkara dunia ya, perkara yang melanggengkan kebahagiaan di dunia ya. Bagaimana pekerjaan tak, berapa mobil tak, bagaimana rumah tak. Ini habis semua itu, rumah, mobil, pekerjaan, jabatan, selesai nanti di dunia. Mati, yang kita perjuangkan anak kita biar bisa dapat jabatan, karena jabatan itu dia tuntut kita nanti di akhirat. Kalau tidak dibarengi dengan takwa ya, kalau tidak dibarengi dengan takwa, maka jangan sampai hal yang kita tuntut anak kita bekerja enak supaya tinggi gaji, bisa beli rumah, bisa dapat jodoh, bisa. Jangan sampai yang kita tuntutkan ke anak kita ini nanti jadi bumerang kita di akhirat ya. Saya yang bawa ke situ, saya bawa ke jadi punya penghasilan begini, saya bawa ke punya rumah begini, saya bawa ke begini, ternyata musuh nanti di akhirat ya. Nah, jadi barengi ini dengan nasihat takwa ya, barengi nasihat kita ke anak atau mungkin pembicaraan kita dengan orang tua dibarengi dengan nasihat takwa. Insya Allah dengan begitu kita akan terhindar dari permusuhan dengan kerabat, bahkan antara anak dan ibu, antara anak dan ibunya, anak dengan bapaknya. Semoga kita terhindar dari perselisihan itu kelak di hari kiamat. Nah, paling tidak ada 3 ya. Ini sudah sering dibahas mungkin, cuma kita saling mengingatkan saja bahwa 3 hal kata Rasulullah SAW. Sebenarnya ada 7, ada beberapa hadis yang lain mengatakan 7, tapi kita ambil yang 3 saja supaya lebih gampang diingat ya. Ada 3 perkara yang akan idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salat. Ya, ada 3 bekal takwa yang bisa kita berikan ke anak atau ke anak kita agar anak kita ini tidak jadi musibah untuk kita nanti kalau mati.
Ya. Tiga amal ini kita titipkan ke anak kita untuk bisa dia kerjakan, dia mampu kerjakan setelah kita mati agar bisa jadi investasi kita di akhirat. Tiga hal itu kata Rasulullah SAW, idza mata ibnu Adam yang qata amaluhu illa min thalathin. Yang pertama adalah akan terputus amal anak Adam ketika dia mati kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah doa anak soleh. Ya. Doa anak soleh. Jadi sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan apa? Doa anak soleh. Ya. Kalau saya kaji ini di kajian secara kajian ekonomi syariah ya. Ya. Karena yang pertama kan sedekah jariah. Nah, ini saling berkaitan sebenarnya tiga hal ini. Ya. Goalsnya adalah melahirkan anak soleh yang bisa berdoa. Ya. Maka kalau punya harta, ya, sedekah jariahkan harta itu untuk apa? Untuk melahirkan ilmu yang bermanfaat. Ya. Karena hanya dengan ilmu bermanfaat anak baru bisa lahir anak soleh. Ya. Karena kalau mau investasi untuk anak soleh tidak bisa langsung, harus lewat ilmu bermanfaat. Anak tak harus dapat ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat tidak bisa tiba-tiba dapat ilmu bermanfaat kalau tidak ada pengorbanan sedekah jariah tadi. Ya. Maka tiga hal ini sangat berkaitan. Kalau ada harta, kalau ada hal yang penting untuk diinvestasikan, investasikan untuk ilmu yang bermanfaat untuk anak. Ya, supaya dia tahu bagaimana mendoakan orang tuanya kalau dia mati, supaya dia tahu bagaimana menyelamatkan orang tuanya ketika di akhirat, supaya dia beriman kepada akhirat. Kata Imam Ghazali ya, ilmu yang bermanfaat itu ada beberapa kriterianya, diantaranya adalah yang semakin membuat seseorang itu zuhud terhadap dunia dan semakin rindu kepada akhirat. Jadi kalau ada ilmu yang membuat kita semakin melupakan akhirat, kalau ada ilmu yang membuat kita semakin cinta dunia, maka yakin percaya itu bukan ilmu yang bermanfaat. Hatta ilmu Al-Quran sekalipun, ya, hatta ilmu Al-Quran sekalipun, ilmu diajarkan anak hafal Quran, belajar hadis, belajar tafsir, kalau itu membuat dia semakin cinta pada dunia, ada enggak? Ada. Ya, ada orang yang belajar ilmu agama secara zahirnya, tapi ternyata itu semakin mendekatkan dia kepada dunia dan melupakan akhirat. Ya, jadi agak susah ini sebenarnya ilmu bermanfaat ini, butuh ketulusan, butuh investasi juga. Cari guru-guru yang tulus, cari guru-guru yang ikhlas, ya, yang betul-betul mengajarkan dia tentang keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan guru yang mengajarkan Al-Quran, tapi diajarkan bagaimana dengan Al-Quran itu dia bisa dapat dunia. Ada yang seperti itu, ya, ada seperti itu. Ya, jadi ilmu yang bermanfaat ini butuh investasi sedekah jariah gitu. Jadi kalau ada sedekah jariah yang sangat penting, maka sedekah jariah yang berkenaan dengan ilmu. Kalau sudah ada ilmu, insya Allah lahir anak yang soleh. Lahir anak yang soleh, anak soleh ini yang jadi doa setelah kita wafat, kita meninggal. Ini mungkin ringkasan dari yang ingin saya sampaikan, sambil juga sebagai bentuk solidaritas ya, sebagaimana kita hari ini berkumpul di bulan suci Ramadan ini ya, juga tidak melupakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di Gaza ya. Karena kalau makan-makan seperti ini ya, kalau ingat lagi saudara kita yang ada di Palestina, di Gaza, ya paling tidak kita doakan dan tidak melupakan ya. Semoga itu menjadi, sebagaimana kita peduli kepada anak-anak yang ada di sana, semoga menjadi wasilah, karena kita tidak tahu amal mana yang menjadi wasilah kita untuk anak-anak kita jadi soleh. Siapa tahu dengan mensantuni anak-anak yang ada di sana, justru itu yang menjadi wasilah Allah perbaiki anak-anak kita. Ya, jadi solidaritas kita untuk sesama saudara-saudara kita, sesama kaum muslimin. Saya merasa punya amanah untuk menyampaikan dalam setiap momen ya, hal ini. Itu mungkin jazakumullah khair, barakallahu fikum. Singkat saja mungkin. Kalau ada yang ingin menambahkan silakan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya bagaimana kita memiliki investasi jangka panjang ya, karena manusia hari ini selalu berpikir jangka pendek saja, padahal kita ini diciptakan oleh Allah dalam keabadian, kita abadi ya.
Jadi perpisahannya antara jasmani dan rohani itu hanya perpisahan sementara saja. Nah, maka ini investasi jangka panjang tadi 3 hal ini sudah dapat kita usahakan. Barangkali agak kurang kayaknya. Ini kurang. Ya, satu lagi. Tadi cucunya di sini lah, sekarang cicitnya. Usatik kayaknya yang saya tahu bisa memberikan juga kepada kita. Ya, ini perlu ya, ini manfaat bekal bagi kita semua. Namun jadi dapat balakai. Berkah ya. Bisa ini tambah. Kita ini kayak muda ini kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqana bil a'malil jariyah. Wassalatu wassalamu wal barakatuh ala khairil bariyah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allah, ya, saya terharu mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustaz Ridwan. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dengan apa yang disampaikan, kita bisa amalkan dan menjadi bekal penting bagi kita untuk berjumpa kembali dengan orang tua kita dalam keadaan terbaik di surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebahagiaan terbesar seorang muslim di dalam kehidupannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannati faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul. Setiap kita akan mati dan siapa yang tidak masuk neraka dan pada akhirnya masuk surga, dialah yang sesungguhnya beruntung. Setiap pencapaian keberhasilan yang kita anggap keberhasilan tapi tidak mengundang ridha Allah yang membuat kita masuk surga, sebenarnya hanya uang kosong belaka yang tidak ada gunanya nanti di hari kemudian. Tadi sudah dijelaskan lis-shaimina farhatan. Dan sudah dijelaskan salah satu bentuk kebahagiaannya itu adalah fitr. Farhatun indal fitr. Fitr seperti kita bahagia. Dan saya yakin kebahagiaan kita ini bukan karena makanannya. Pasti kita bahagia kita ketemu dengan keluarga yang sudah lama tidak berjumpa. Dan itu sesuatu yang tidak bisa kita nilai harganya. Ya, saya ketemu dengan tante asli yang sudah pernah ketemu langsung, itu sesuatu yang sangat kita tidak bisa nilai harganya berapa itu pertemuan itu. Ya, kita sangat merindukan dan pasti kita berpisah lagi. Dan farhatun inda liqa'i rabbi adalah pertemuan yang nggak ada istilahnya. Itulah pertemuan yang paripurna, tidak ada yang lebih indah dari itu. Dan itu yang paling kita harapkan, itu yang paling kita menjadi visi terbesar dalam kehidupan kita. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi mereka balasan yang baik, surga Allah Subhanahu wa taala, ziyadah dan kemudian ziyadah. Ini adalah melihat wajah Allah. Zat yang selama ini kita sujud, kita tahan diri kita untuk tidak bermaksiat, akhirnya kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita jalani kehidupan kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu motivasi yang penting untuk kita tanamkan di dalam keluarga kita, di dalam masyarakat kita, di dalam lingkungan kita, agar betul-betul kita mencapai kesuksesan yang sesungguhnya, membangun paham apa itu sukses sesungguhnya. Sebagaimana pesan Umi kami rahimahullah, ketika beliau menasihatkan kerja itu skripsi ini baik, kalau selesai, alhamdulillah. Kalau tidak selesai, mau apa? Nah, itu sukses kalau kau mati masuk surga, bukan semua pencapaian yang kamu anggap sekarang. Maka lihat baik-baik apa yang kita capai. Dan di antara beliau juga itu Amerika, Jepang, sama di semua dunia. Dimanapun kita melangkah, kalau kita berhasil keliling dunia mencapai seluruh tempat di muka bumi ini, kita mungkin bangga, kita bisa jadikan status. Tapi kalau di ujungnya kita masuk surga, apa gunanya semua itu? Apa gunanya semua itu? Maka tanamkan di dalam diri kita cita-cita yang benar, cita-cita yang lurus, bahwa sesungguhnya kesuksesan itu ketika kita berada di shiratal mustaqim yang ujungnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang selalu kita minta, ihdinas shiratal mustaqim. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kita sangat bersyukur hadir ditumbuhkan dalam keluarga yang kita
yakin bahwa kita lebih mendahulukan urusan akhirat dibanding urusan dunia. Dan di antara bentuk-bentuk kita menjaga itu adalah dengan seperti ini, kita berkumpul, kita saling menasihati, kita saling menguatkan. Namun begitulah, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kita harus selalu dan mengingatkan dan menguatkan agar kita tidak pernah lupa bahwa keberhasilan terbesar kita ketika nanti pada akhirnya kita kembali lagi bersama-sama bercengkrama di surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebahagiaan tertinggi. Kita bersedih. Di antara momen tersedih dalam hidup saya ketika umi saya meninggal. Tapi kesedihan terbesar adalah, coba kita bayangkan perasaan Nabi Nuh ketika Allah mengatakan kepadanya, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu shalih. Anak yang dia didik, yang dia besarkan, Allah bilang kepada Nabi Nuh, innahu laisa min ahlik, dia bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu shalih, dia amalannya tidak amal soleh. Bayangkan seorang nabi punya privilege kedekatan kepada Allah. Allah bilang sama dia, itu anakmu bukan anakmu. Dia tidak beramal soleh, padahal dia lahir dari zuriat Nabi Nuh alaihi salam. Inilah kesedihan terbesar yang harus kita takutkan. Allah makanya menwasiatkan, ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jaga dirimu dan keluargamu. Jadi bukan main-main itu, bukan persoalan sederhana. Kita harus wasiat, kita harus was-was. Di zaman sekarang ini ada orang tiba-tiba anaknya jadi LGBT, ada orang tiba-tiba murtad. Kita di zaman yang tantangannya tidak sederhana, maka makanya kata-kata Allah, ku anfusakum, jaga dirimu dan keluargamu. Dan kita selalu mengajak masuk surga, tapi kita kadang tidak menyadari bahwa tidak sengaja perbuatan kita, perkataan kita. Rasulullah pernah mengatakan ada orang yang tidak sadar, ada perkataannya membuat dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka semangat kita untuk bersama-sama masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala harus punya energi yang besar yang sama. Kita takut masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, karena tidak semua orang yang masuk surga itu langsung surga, yang masuk neraka itu. Dan kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita berdoa itu tidak masuk neraka dan masuk surga. Kehidupan yang baik di dunia, kehidupan yang baik di dunia ini bagaimana kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita, mencerahkan pemikiran kita, memahamkan kepada kita hakikat kehidupan dunia ini, dan saling terus tolong menolong dalam rangka ketaatan kepada Allah. Dan kita keluar dari Ramadan ini sebagai orang yang betul-betul tidak celaka, sebagaimana kata Rasulullah, raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma khalafa qabla ayyughfara lah. Sungguh celaka orang yang berlalu padanya Ramadan, dia masuki dan dia meninggalkan Ramadan, dia tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ramadan 1 bulan berlalu, setan dibelenggu, kebaikan dibuka, neraka ditutup, agar kita menguatkan hati kita, kita keluar menjadi orang bertakwa. Kita siap menghadapi 11 bulan berikutnya bersama setan. Kita siap melawannya dengan gagah berani. Kita siap melawannya ketika, jadi ini pelatihan militer selama 1 bulan dari Allah untuk kita agar kita kuat. Hati kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga setelah keluar dari Ramadan kita siap menghadapi setan. Dan pihak oknum yang paling ingin kita masuk neraka adalah setan, laknatullah alaih. Dan bekal Ramadan ini adalah bekal penting untuk kita. Maka mari kita di awal-awal ini tunjukkan bahwa kita betul-betul berhasil melewati Ramadan, dan kita siap menghadapi setan yang oknum paling utama. Inna syaitana kana aduwwan mubina. Sungguh setan itu adalah musuh kalian yang paling nyata. Ini musuh yang ada, yang nyata, harus kita lawan, kita hadapi. Pihak yang paling ingin menggagalkan kita masuk neraka, menggagalkan dan masuk neraka Allah. Jadi definisi saya selalu mengajarkan atau definisi gagal itu adalah masuk neraka, dan definisi sukses itu masuk surga. Kalau kita di dunia ini tidak dikenal oleh siapapun, tidak dihargai oleh siapapun, selama kita tidak mendurhakai Allah dan kita Allah di ujungnya Allah ridho, tidak ada masalah. Tapi kalau di dunia ini kita punya harta berjibun, kita dikenal oleh semua orang, dihormati semua orang, dihargai oleh semua orang, tapi Allah tidak ridho, tidak ada gunanya apa yang semua kita miliki tersebut. Ini harus kita bangun di dalam keluarga menjadi prinsip dalam keluarga kita, dan semoga dengan ini kita kembali
dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di surga dalam keadaan terbaik, dipenuhi dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga kita, anak cucu kita dan orang tua kita. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang paling penting adalah kita mendefinisikan sebaik-baiknya apa itu sukses ya. Jadi sukses yang sebenarnya itu waman sukses anil nar wa udkhilal jannah ya. Maka untuk mendapatkan ini ya seperti pilpres kemarin, nah, dua hal harus digabungkan, satu berkelanjutan, satu perubahan. Nah, jadi jangan dipisahkan. Berkelanjutan artinya lanjutkan semua kebaikan yang ada dari nenek Cinta, dari nenek Ali, semua ya orang tua kita, bahkan dari ulama kita semua lanjutkan. Kemudian perubahan, yang tidak baik kita rubah, yang kurang baik kita rubah dan menjadi baik. Jadi kita jadi presiden semua insya Allah. Minimal bagi diri kita sendiri. Jadi baiklah, sebelum kita tutup ada undangan berita gembira, undangan untuk kita sama-sama menghadiri atau bersama-sama melaksanakan naik paranjah, atau pertuadah, ya, yaitu atas nama cucunya di Sidrang. Mana orangnya itu? Mana orangnya? Jadi Sultan Haidir akan menemukan permaisurinya. Ya. Siapa namanya ini? Siapa namanya? Ada namanya sini? Oh, ada namanya sini. Ripai juga. Pada hari Ahad, tanggal 14 April jam 8 pagi, berkumpul di mana? Di rumahnya Bapak atau Om Amir Sindrang. Ya, kita kumpul di sana, kemudian berangkat menuju ke tempat permaisuri yang kita mau datangi, yaitu di Goa. Perumahan apa kemarin itu? Perumahan Minasa Indah, ya, di kota Sugu Minasa. Baiklah, demikian apa yang mudah-mudahan ini kita doakan berjalan sampai lancar, sukses, sehat kita semua sampai hari hanya. Demikian silaturahmi kita pada kesempatan ini, momen yang sangat istimewa. Kita semua hadir bersama, ini yang terbanyak dihadir ya, karena dari semua kubu ini hadir. Masya Allah, kubu berkelanjutan dengan perubahan. Kalau kita kecewa, tapi kita berharap kepada Allah, ya kemenangan itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang beriman. Wal akibatul lil muttaqin. Ya, ketakwaan ini. Baiklah, demikian jadi lampurannya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.